ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي لم يحتلم قط الله مطلقا أبدا وما تساءب أسلم في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى منه دواب فلم تحرب وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة يا ربي بالمصطفى اغفر لنا ما مضى يا رسول الله سلام عليك يا رفيع والدرج أفتي يا جيرة العالم يا أحيل الجود والكرم يا رسول سانيا والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول من عليك يا رفيع وأمثنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله ثانيا والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على النور الأنوار والسر الأصر والترياق الأكر ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضال ربي زدني وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته والكرام زوجهم خير من لبنسنا ولا نشر وصالح وصحابة وتابعين والعلماء العجم الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء وشبه قدر القدوس العظيم محمد سمن يسمى جميع معلمين والمنات جميع معلمين ومعلمات ونخص خصوصا لمصنف هذا الكتاب الشيخ محمد بن سليمان حسب الله وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمن ونخص خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وخلنا وخلاتنا ونخص خصوصا إلى الروح كهجي محمد سليم بن حجي سنشاء لله لهم الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansurihi wa mawalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Yang mulia segenap para asatizah, para orang tua, para guru, para kiai, para sesepuh yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, terkhusus Ayahanda Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ali, Mukarram Al-Ustadz Abidin Nur, Al-Ustadz Naharin Harudin, Mukarram Al-Ustadz Junaidi Al-Baghdadi, Mukarram Al-Ustadz Nemin Saifuddin, Ustadz Kang Didi, Ustadz Hadi, Ustadz Abdul Mu'ti, Ustadz Keramal Ustadz Tawi, Ustadz Haji Agus, Pak Haji Suyono, Pak Haji Mulyono, dan juga Ustadz Taufik Hussein, terkhusus Mukarram Ustadz Haji Ahmad Maulana, segenap para asatiz dan dewan guru lainnya, teriring doa mudah-mudahan sehat, panjang umur, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerima pengajian malam hari ini yang mulia Bapak Sukri Ahmadi, kita doakan beliau mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Segenap para jamaah istiqomah Majlis Ta'lim malam Rabu Al-Huda Abdul Aziz, yang insya Allah mudah-mudahan kehadiran kita dari rumah menuju tempat ini, langkah-langkah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kata Nabi, maning taqola liyat ta'allama ilman ghufirallahu qabla yahtuwa. Setiap orang yang melangkahkan kakinya ke majlis ilmu, dia niat untuk menuntut ilmu, maka dosanya udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala qabla yahtuwa. Sebelum dia melangkah baru tibang niat, dosanya udah diampunin, apalagi duduk sampai selesai. Alhamdulillah. Makanya kalau kata saya, orang yang duduk di majlis taklim itu Pak, pengampunan dosa yang tanpa syarat cuma duduk di majlis taklim. Bener apa kagak? Mau duduknya bari merem ge, bari selonjoran ge, bari ngerokok, bari nyundut nggak apa-apa. Sundut rokoknya Pak, ambil ngopi nggak apa-apa. Tadi Ustadz Haji Ali, saya izin mau megang mic maksudnya, dimatiin rokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampai kangen ini sama Muslim Al-Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji dengan kitab Yadul Badiah karangan Syekh Muhammad bin Sulaiman. Kitab fikih, mengarang tentang kitab fikih berkaitan dengan fikih mazhab Imam Syafi'i. Kita baca bareng-bareng ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu nawaqidul udu'i. Nawaqiduhu arba'atun. Al-awwalu khuruju syai'in minal kubuli awid duburi wa in kharaja qahran wa kana zahiran illa man yashakhsi al-kharij minhu awwala marratin wasani zawalut tamyizi bijununin aw sakrin aw maradin aw naumin illa mimman nama mumakkinan mak'adahu mimma qarrihi. Dua dulu dapat. Iya. Bab nawaqidul udu,
Bab yang berkaitan dengan hal-hal atau perkara-perkara yang membatalkan wudunya seseorang. Wa nawaqiduhu, dan adapun hal-hal yang dapat membatalkan wudu itu arba'atun, ada 4. Al-awwalu, adapun yang pertama, khurujus syai'in, keluarnya sesuatu, minal kubuli awid duburi, baik dari lobang depan maupun lobang belakang. Wa in kharaja qahran, sekalipun keluarnya dalam keadaan terpaksa. Wa kana tahiron, dan yang keluar itu benda yang suci. Enggak tibang kencing doang, Pak, enggak tibang angin atau kentut doang, tiba-tiba habis wudu keluar duit kali. Batal nggak kira-kira? Batal. Sekalipun yang keluar benda yang suci batal. Illa mani syahsi, kecuali maninya seseorang. Nah, mani itu sesuatu hal yang suci, Pak, dia tidak najis. Ada mani, ada wadi, ada mazi. Ini kita kudu paham. Mana mani, mana wadi, mana mazi. Kadang-kadang kita nggak paham, asal keluar rada-rada lengket aja, bawaannya pengen mandi aja, padahal kagak. Yang nggak begitu dah pokoknya. Nah, ini kita kudu paham nih, mana yang menyebabkan mandi, mana yang kagak. Kan kalau keluarnya mani wajib mandi. Kalau yang keluar bukan mani, madi atau mazi atau wadi, maka nggak perlu mandi. Kalau ciri-cirinya mani, nah Bapak kudu paham nih, ciri-cirinya mani, dia keluarnya itu mintalazuzin bihurujih. Ciri-cirinya mani itu ada 3. Pertama, mintalazuzin bihurujih, mani itu pasti keluar sebab dengan gara-gara enak, mimpi basah, berhubungan kali, abong ya, saking kesemsem. Pokoknya mani itu keluar itu pasti sebabnya enak, gitu Pak ya. Mintalazuzin bi khurujihi, itu sebabnya mani bakal keluar. Yang kedua itu apa tuh ya, muncrat. Ini mohon maaf, ini rada-rada anu ya, tapi urusan fikih emang kudu begitu. Yang kedua, ciri-cirinya mani itu kalau keluar nendang, muncrat, yang bagus Pak. Makanya anak itu ada yang letoy banget itu, muncratannya kurang itu. Iya, bukan jet pump. Iya. Udah kebanyakan keluarin, begitu keluar sama bini kita udah empasnya doang. Jadi ciri-cirinya mani yang kedua, muncratnya kenceng. Ya ibarat mesin air jet pump ini, bos. Iya, bos Midin. Yang ketiga, ciri-cirinya mani itu dia kalau keluar lengket dan berbau adonan. Kalau ya bolang udah, kalau udah kering dia nempel tuh kayak telur gitu tuh. Itu ciri-cirinya mani tuh. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar, kalau kita keluar cuman kita nggak tahu tuh itu mani atau mazi atau wadi, maka nggak perlu 3, 1 aja. Kalau ciri-cirinya ada, maka itu mani. Itu bukan mazi, bukan wadi. Jadi mani kalau dalam kitab Kifayatul Akhyar nggak mesti 3-3-nya, 1 aja ciri-cirinya ada. Apa baunya langu, apa muncratnya kenceng, begitu Pak ya. Apa dia keluar setelah yang enak-enak, nah itu salah satunya aja, itu bisa dihukumin sebagai mani. Yang kedua, mazi. Mazi itu keluarnya mazi itu dia nggak kayak mani. Kalau mani itu bentukannya rada-rada lengket, rada-rada kental, ini enggak. Ya Pak ya. Kalau mazi itu keluar itu beda dengan mani. Kalau mazi, keluarnya mazi itu biasanya syahwat yang tertahan.
Biasanya habis bercumbu, habis mula'abah, sebelum berhubungan nama bini kita, saking pengennya habis pulang umroh Haji Ahmad misalnya kali. Iya, saya bisa nih. Baru bercumbu udah keluar. Itu yang keluar bukan mani. Mazi itu namanya. Jadi syahwat yang tertahan selama 10 hari, 9 hari di sono, begitu bercumbu sama bini kita, belum dimasukin tapi dia udah keluar. Bentukannya cair, itu namanya mazi. Oh, itu mazi. Jadi syahwat yang tertahan itu namanya mazi. Ada lagi wadi. Nah, ini wadi. Kalau wadi itu kental juga, Pak. Cuman kalau wadi itu biasanya keluar itu biasanya setelah seseorang itu mengalami kecapean. Iya, setelah mengalami kecapean tiba-tiba keluar. Nah, ini namanya bukan mani tapi wadi. Ada mani, ada mazi, ada wadi. Nah, kalau wadi itu nggak kenal umur. Bisa jadi yang umurnya 5 tahun bisa jadi keluar. Umurnya belum balik udah keluar, bisa aja, itu namanya wadi. Tapi kalau mazi dan mani biasanya keluar setelah balik. Berapa umur balik itu? Kalau udah umur 9 tahun. 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, nggak ngimpi-ngimpi, belum balik, belum keluar, maka belum balik. 15 tahun atau 14 tahun dia mimpi, balik. 15 tahun nggak mimpi-mimpi, maka dihukumi sebagai balik. Begitu, paham Pak? Jadi yang menyebabkan batalnya wudu seseorang itu keluarnya sesuatu yang suci dari baik dari lubang depan maupun lubang belakang, kecuali maninya seseorang. Tapi maninya keluar itu bukan wudu lagi, dia mau udah wajib mandi malah. Begitu. Biasanya ya pasti kalau orang keluar mani udah pasti keluar maji juga biasanya. Begitu. Ya Pak ya. Yang kedua wasani, dan adapun yang kedua zawalut tamyiz bijununin au sakrin au maradin au naumin. Hilangnya kesadaran sebabnya karena gila. Orang yang gila wudunya batal. Au sakrin, orang yang mabok batal. Au maradin au naumin. Illa mimman nama mumakkinan maq'adahu mim maqrina. Ini tidurnya seseorang. Kalau tidurnya dalam keadaan berbaring batal wudunya, Pak. Biasanya ini sering terjadi pada saat Jumatan. Kalau kita habis wudu, begitu sholat sunnah kemudian kita dengerin khatib tuh, kita kan merem Pak ya. Nah, orang yang tidurnya dalam keadaan duduk dan duduknya tidak merubah posisi, maka nggak batal wudunya, tapi Jumatnya sia-sia. Sebab kenapa? Idza sha'idal khatibu alal mimbar fala yatakallam man ahadukum wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atal. Sementara wudunya tidak batal tapi dia tidur, Jumatnya sia-sia. Maka orang Jati Bening, Jati Keramat dulu ada namanya sholat johor setelah sholat Jumat, Pak. Itu habis sholat Jumat selesai, dia sholat johor lagi. Pernah menjadi permasalahan nih. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang kagak. Sedangkan yang setuju dulu zamannya Mu'alim Haji Hasan Basri di daerah Jati Keramat Ratna tuh, Pak. Nah, ini pernah terjadi permasalahan ini. Kenapa mesti sholat johor? Takut-takut wanti-wanti Jumat yang kita laksanain nggak sempurna. Maka dia ganti dengan sholat johor tuh setelah sholat Jumat 4 rakaat. Ibarat orang kalau naik mobil pergi ke Surabaya, pergi Zarewali Songo atau ke Bandung, kemana aja. Biasanya mobil itu ada bannya ada 5, bener Pak? Yang dipakai 4, cadangannya atu. Nah begitu. Begitu dia sholat Jumat, habis sholat Jumat dia sholat johor, itu ibarat ban cadangan. Takut-takut kalau dia sholat Jumatnya ternyata ada yang nggak sah atau nggak diterima, masih ada cadangannya. Apa cadangannya? Sholat johor. Tapi boleh dilaksanain, boleh enggak. Silahkan yang melaksanakan, enggak juga nggak apa-apa.
Tapi memang ada juga tuh pendapat di dalam fikih itu, kalau kita nggak yakin dengan apa yang kita lakuin berarti nggak sah dong. Nah ini makanya jadi permasalahan juga. Tapi ya dengan keyakinannya masing-masing. Selama masih di dalam sesuai syariat, insya Allah ya nggak apa-apa. Yang mau melaksanakan silahkan, yang enggak juga tidak apa-apa. Jadi dua ini hal yang dapat membatalkan wudunya seseorang, keluarnya sesuatu baik dari lubang-lubang depan maupun lubang belakang, apapun bentuknya, kecuali maninya seseorang. Yang kedua, hilangnya kesadaran sebabnya karena dia gila, mabok, sakit, dan tidur. Kalau tidurnya duduk, dalam keadaan duduk dan tidak merubah posisi, insya Allah wudunya nggak batal. Bapak boleh perhatiin, biasanya orang kalau mengentut ngangkat pantat dulu Pak. Bener ya? Ini kita mengentut nih, udah lama, udah tahan, kita tahan-tahan. Begitu mengentut tuh biasa ngangkat sebelah kanan dulu, sebelah kiri, itu baru keluar. Makanya orang yang duduk dalam keadaan sila dia tidur, insya Allah nggak batal wudunya. Harus yakin. Begitu, harus yakin, was-wasnya kudu dihilangin. Sama tadi juga, masalah mani, mazi, wadi, itu kudu yakin. Mana itu mani, mana itu wadi, mana itu mazi. Was-was emang itu penyakit setan. Maka kita kudu yakin dengan apa yang kita lakuin. Begitu, ya Pak ya. Wassalisu, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan manfaatnya. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan manfaatnya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.